sini pemirsa ya, saya menggambarkan atau andai-andaikan jika Mbak Dea adalah orang tua saya dan duduk di satu tempat seperti ini Mbak Dea, alam kayaknya semakin dekat emosional anak dan orang tua dan semakin terjalin dan akhirnya semakin ada keterbukaan sehingga meminimaliskan masalah. Benar begitu ya? Iya. Seharusnya orang tua kadang-kadang di waktu-waktu sore-sore seperti ini harus duduk bersama seperti ini kayaknya. Buat gitar gitu ya. Gitar nyanyi bareng. Terus ngikutin dia bilang, aneh kok ada lagu itu, lagu dari mana sih? Mana? Udahlah, dia gak kenal gitu ya. Nanti dia nyanyi juga gitu. Lagu apa sih? Gitu. Akhirnya saling tukeran. Atau anak orang tuanya ngajak anaknya duduk di luar gini terus bercerita pengalaman orang tuanya masih remaja dulu. Seperti itu kayaknya boleh ya? Iya, atau, itu waktu-waktu berkualitas antara, tapi jangan terus-terusan ya, karena dia juga perlu ketemu dengan sebaya. Tapi memang harus ada seperti itu ya. Harus. Nah itu dia, karena banyak orang tua sekarang yang selalu menasihat sama anak-anaknya. Jadi gini ya, kamu tuh nggak boleh suka gosip gini-gini ya. Tapi anaknya ngeliat, kok mama tiap hari sama tetangga dari pagi sampai malam gosip terus. Kamu nggak boleh pakai narkoba ya, maaf. Ada juga orang tua yang melakukan hal yang seperti itu. Kamu nggak boleh kasar sama teman-temanmu ya, tapi orang tua, papa dan mama tuh berantem setiap hari. Ini gimana nih Mbak Dea itu hari ini? Kasus nyatanya itu. Jadi bingung kadang-kadangnya nih. Anak tidak boleh merokok. Padahal ayahnya perokok berat. Siswa tidak boleh merokok. Padahal guru dan kepala sekolahnya perokok hebat. Itu nyata. Anak harus belajar ya, habis sholat maghrib atau sholat isya belajar ya. Kalau di rumah jangan kemana-mana, tapi di rumah emaknya nonton sinetron. Ini atau anaknya di kamar tapi WA-an nggak diingatkan gitu. Nah bener banget ini. Jadi tadi yang kok dibilang hukum kausalitas, lah saya disuruh begini, tapi orang tua saya begitu. Atau lebih besar lagi, remaja kita itu dilingkungi atau dikitari dengan permasalahan orang dewasa yang dia nggak boleh bohong. Sementara di TV bagaimana orang korupsi dengan membohongi semua surat-surat dan sebagainya. Kita nggak boleh kasar, harus pendidikan karakter. Tapi setiap hari di TV bagaimana mohon maaf lahir batin ya, para anggota dewan itu ributnya sampai ada kursi melayang di udara dan sebagainya. Ini memang sesuatu yang akhirnya dipahami oleh remaja. Oke, saya remaja tidak boleh begitu di hadapan orang dewasa. Tapi ternyata, tunggu deh, ketika saya dewasa, saya boleh melakukan itu. Ini yang tadi namanya cermin, ini yang namanya teladan, ini namanya kasualitas. Apa yang kalian lakukan, wahai orang dewasa, itu adalah pelajaran buat kami orang remaja. Harus hati-hati, jangan ngomong doang, jangan nato. Tadi saya agak tersentil sebagai psikolog. Di depan Bang Rey bilang, para psikolog sibuk meneliti bagaimana remaja. Saya harus jujur, saya juga mohon maaf nih sama teman-teman HIMSI ya, himpunan psikologi. Kami sebagai psikolog memang masih kurang terlibat langsung dalam penanganan, terutama di Batam dan di remaja, di Kepri ya, di remajanya. Kita masih memantau dan membantu jika diminta, itu masih seperti itu. Jadi mungkin ke depan jadi peringatan buat saya juga, orang tua dan remaja ini harus dijembatani supaya benar-benar mereka harmonis dalam membentuk karakter seperti yang didengung-dengungkan dalam pendidikan dan pembangunan Indonesia yang berkarakter itu benar-benar ada gitu loh. Nah, sehingga akhirnya menimbulkan bahwa ada orang tua yang betul-betul sudah sampai keluar urat lehernya untuk menasihati anaknya, tapi anaknya nggak pernah mau dengar nasihat orang tuanya nih, gitu. Kerem rasanya gitu. Pengalaman pribadi nih Bang Rey. Ada orang tua yang datang ke saya. Mbak Dea, gini deh, saya tuh nggak ngerti apa yang anak saya mau. Saya nggak ngerti maunya dia tuh apa sih? Masa dia nggak pernah dengar saya? Saya bingung. Apa Bu? Ibu mau tahu
tentang anak ibu, tentang apa yang diinginkan anak ibu. Aha. Tapi ibu mau didengarkan oleh anaknya. Jadi kalau ibu mau tahu tentang anak ibu, maka ibu yang harus mendengarkan. Jadi yang harus ngomong anaknya, ibu yang harus dengerin. Ini artinya kenapa sih remaja lumayan ya kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan ada yang nyangkut gitu. Biasanya di depan orang tua, ya, oh gitu ya mah, sopan. Tapi tadi nggak mau dengar karena dia nggak melakukan. Ini kuncinya di komunikasi. Jadi ayo orang tua belajar menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan remaja. Remaja kan stereotipnya susah diatur, maka biarlah mereka yang mengatur, kita yang mengarahkan. Kamu nggak boleh bawa HP ke sekolahan. Itu semua remaja memberontak dan diam-diam menyimpan HP-nya dengan di tempat yang gurunya nggak tahu. Tapi Mbak Dea, Ray boleh potong sebentar nggak? Gimana tuh? Orang tua suka bilang kayak gini, dulu kita juga orang tua keras-keras seperti itu, patuh semua itu, 10 kakak beradik. Sekarang zaman-zaman Ya, ABK ya, 2 kan. ya. Dulu zaman kita, zaman Belanda, orang tua tuh ketat seperti orang Belanda, orang keren tuh, toh melahirkan anak-anak yang baik, 10 bersaudara, malah Jadi orang semua. Jadi orang semua. Ini cuma 2 orang, cuma anak semata wayang pun diperhatikan, dimanjain, tetap bandel. Kalau saya jadi anak gampang jawabannya. Apa? Benar ya? Jadi orang semuanya. Itu yang di anggota dewan, itu yang jadi tahanan KPK, itu yang ada di pemerintahan kita, itu yang lagi dihadapin oleh polisi, itu yang ada di korannya Batam. Emang itu bukan orang tua? Emang itu bukan hasil kekerasan orang tua dulu? Kalau saja orang tua dulu lemah lembut dan tadi ya pola asuhnya sesuai dengan perkembangan remaja, insya Allah sekarang itu atau harusnya hasilnya sekarang ya nggak ada dong yang ribut-ribut. Nah itulah harapannya kita sekarang, harapan anak kita sekarang, nanti dewannya nggak usah pakai berantem deh, nanti tahanan KPK nggak perlu ada lagi deh gitu ya. Kita semua sudah berkarakter, sehingga tadi ketika kita mengarahkan supaya anak tidak akan mau mendengar nasihat orang tua. Karena memang orang tua tidak ingin didengar kok nasihatnya, pengennya lakukan. Kok cuma didengar aja gampang, setel rekam di CD, dengerin. Cuma didengerin kan, maunya diikutin gitu. Nah ketika diikutin sebenarnya remaja juga udah tahu kok mana yang benar, mana yang baik. Karena dari pola asuh dia sejak kecil tadi. Tinggal bahasanya, bener nggak sih HP itu kalau dibawa ke sekolahan katanya mengganggu ya. Emang gimana? Oh enggak, nanti dia gini. Nah kita pancing diskusi itu, arahkan diskusi itu, nanti ujung-ujungnya kesimpulannya si anak sadar. Iya ya, berarti tinggal di rumah aja ya HP-nya, nanti di rumah aja aku pakai misalnya, atau di sekolah, tapi nggak usah HP yang aneh-aneh. Nah ini sebenarnya bagaimana kepandaian komunikasi orang tua dalam mengarahkan. Jadikan seolah-olah keputusan atau nasihat itu datangnya dari si anak. Ibu atau bapaknya cuman, oh gitu ya. Padahal itu sudah ada skenarionya, sudah ada konsepnya, dan ini harus dipelajari. Dan itu harus ada itu ketika komunikasi itu bukan hanya satu arah saja, tapi 2 arah. Dari anak orang tua dan orang tua ke anak, seperti itu ya. Orang tua sifatnya menggali sama mengarahkan. Jadi bukan orang tua yang harusnya begini nggak perlu. Jadi terus gimana? Kalau nanti ada temennya yang buka-buka situs porno gimana? Kan kita cuma nanya-nanya aja, seolah-olah dia yang menerangkan bla 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 bla. Nah nanti dengan arah komunikasi seperti itu, si remaja ujung-ujungnya dia kok yang akan menyimpulkan solusinya. Toh itu juga untuk dia sendiri. Dan kita sudah tahu, cara berpikir dia seperti itu. Gitu. Jadi bukan memberikan nasihat, tapi mengarahkan si remaja supaya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seolah-olah kemauan dia, tapi kita loh yang mengarahkan gitu. Berarti Mbak Dea kalau bisa diberikan kesimpulan bahwa sebetulnya rumah tangga atau keluarga itu adalah satu lembaga yang sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan dan pola tingkah laku dari sang remaja ini ya. Kalau kita narik lagi ke negara, itu kan
program sekarang inti pembangunan negara kan di keluarga. Di keluarga ya. Keluarga itu ada keluarga inti ya, ada ayah, ibu, anak-anak. Anak-anak memang kalau kita bicara remaja dibandingkan dengan anak dan Iya. dewasa, remaja dengan sifatnya yang di peralihan, perkembangan di fase peralihan banyak permasalahan. Hasil didikan yang baik dari anak itu ketika masa anak-anak itu akan berdampak kebaikan juga di masa remaja dan nanti dia akan menerapkan di dewasanya. Ketika masa kecilnya belum tertata, maka remaja ini akan seperti tertatih-tatih dalam membentuk karakter baiknya. Di dewasa dia akan menabrak-nabrak akhirnya. Sehingga pola yang kemudian perlu ditekankan oleh keluarga itu pola asuh dari anak, remaja, sampai nanti dia dewasa tetap melakukan sebuah komunikasi dan mempelajari perkembangan anaknya. Oke. Jadi jangan ada lagi yang istilahnya ini orang tua saya, waktu saya juga orang tua saya mengajarkan seperti ini. Warisan. Saya kasih juga sama ibu jadi seperti ini gara-gara nenek kamu, eyang kamu. Jadi ibu juga kasih seperti itu. Ternyata itu sudah tidak bisa lagi diterima secara 100% Mbak Dea. Ya, yang baik silahkan disesuaikan dengan zaman. Benar, berarti yang baik diterima. Kalau yang sudah tidak lagi sesuai dengan zaman ya harus diolah lagi kali ya, lebih dilengkapi lagi Mbak Dea. Boleh didiskusikan. Dulu kok mama begini ya, nanti anak tahu arahnya dia harus seperti itu. Nanti ada keterbukaan gitu ya, remaja memahami perkembangan juga orang tuanya seperti apa, dan orang tuanya juga memberi kesempatan si remaja untuk berkembang dirinya dengan fasilitas dan masukan. Jadi apa dari sekarang kembali ke pribadi kepada Pak Dea sebagai seorang psikolog yang dari zaman dulu yang tahu sudah sering menulis di media cetak, memberikan tulisan apapun tujuannya pasti satu, tentunya untuk kebaikan generasi muda sekarang. Mbak Dea, apa tips yang bisa Mbak Dea berikan untuk memberikan satu keluarga yang harmonis antara anak dan orang tua, yang tentunya juga ini sebenarnya kalau mau dilihat dari pembicaraan awal sampai akhir sebenarnya mudah sebenarnya ya. Tapi kalau sebenarnya itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan generasi muda yang sangat tidak diharapkan seperti itu. Betul. Apa tips-tips yang sebaik ini terciptalah pola didik yang sebaik, generasi muda yang baik. Ini sekaligus kesimpulannya Mbak Dea ya. Gitu ya, iya. Mulailah dari saya, dalam artian kalau pemirsa remaja, mulai dari saya sebagai remaja. Kalau pemirsanya orang tua, mulailah dari saya sebagai orang tua. Artinya karena kita ingin menjadi lebih baik, maka semuanya melakukan dengan satu positif thinking, yang kedua yuk memulai ngobrol. Kalau orang tua dengan remaja, remaja dengan orang tua, untuk saling memahami apa sih maunya ibu saya juga harus, saya sebagai orang tua juga belajar memahami anak. Kita hilangkan gap, kamu anak saya, kamu orang tua saya, tetapi kita cairkan komunikasi supaya sama-sama saya akan mengantarkan anak saya yang remaja ini menjadi seorang yang berkarakter positif gitu ya. Karakter positif itu akan melakukan hal-hal yang positif juga. Oke, setuju, sangat setuju sekali. Berarti mengatasi kenakalan remaja ini adalah bagaimana kita memahami emosi dari seorang remaja, dan juga orang tua harus belajar mendengarkan. Bukan hanya begini, tapi mendengarkan itu pelajaran sangat banyak sekali dan penting sekali yang Ray dapatkan dari Mbak Dea hari ini. Oh ya Mbak Dea, sebelum kita tutup, apa sih kegiatan HIMSI di HIMSI sekarang ya? Sebelum kita tutup, masyarakat pengen tahu nih. Oke. Iya. Kita HIMSI, Himpunan Psikologi Provinsi Kepri ini, kebetulan tempatnya di Batam. Iya. Beberapa kegiatan itu kita lakukan dalam rangka mendekatkan HIMSI dengan masyarakat, dan yang kedua tujuan yang lebih mulia membantu alternatif solusi jika ada permasalahan. Nah, kegiatan yang agak dekat ya, karena Desember itu kita akan membuat workshop parenting
Kita akan datangkan Opa Dono. Nanti kita akan lebih launching lagi ya. Aduh. Beliau pakar aura, pakar grafologi, pakar psikologi juga, dan nanti orang tua yang benar-benar ingin mengenal anaknya, saya himbau untuk ikutan yuk kegiatan ini. Iya. Mbak Dea, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Sudah sore, kayaknya gimana kalau kita lihat jembatan dulu? Kayaknya Boleh melihat ya? jembatan Barelang di malam hari, kayaknya beda dengan pada sore hari sama siang hari kayaknya. Yang bukan malam minggu ya. Bukan malam minggu. Oke pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk Anda dalam Kilas Psikologi. Semoga apa yang telah kami bicarakan dan diskusikan pada hari ini besar manfaatnya untuk menciptakan keluarga yang sehat, kuat, dan berkualitas untuk Anda. Kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya dan tentunya juga dengan tema yang berbeda.